れグリフォンめ、また我が城に攻めてきよって。キャップが気になってまるで話が入ってこない。おいお前ら、今は大事なミーティング中だ。無駄話をするな。俺はドラゴンを退治する男だ。私のような悪魔だけだ。来るぞ。中隊長下がって。マキ、どこから攻撃をされている。Episode kelima ini dibuka dengan memperlihatkan Suster Iris dengan pakaiannya yang basah kuyup. Dia berlutut di samping air mancur, dan mengenang masa kecilnya sebagai seorang saudari bersama Hibana, dan juga suster-suster lainnya. Kemudian, saat Shinra sedang lewat, dia menyadari ada sesuatu yang mengganggu Suster Iris. Shinra bertanya, tentang apa yang dipikirkan Suster Iris, atau mungkin ada yang mengganggu pikirannya. Namun, Iris menyatakan, bahwa dia baik-baik saja. Tidak lama setelah itu, Kapten Obi mengadakan pertemuan dengan timnya dan mengungkapkan bahwa pasukan 8 akan menyelidiki pasukan 5 yang mencurigakan, meskipun mereka harus bertarung dengan pasukan 5. Lalu, Hinawa melanjutkan bahwa memang pasukan pemadam khusus ditugaskan untuk mengistirahatkan manusia api. Tapi, pasukan 8 memiliki misi rahasia, yaitu menyelidiki pasukan ke-1-7 jika memang ada yang mencurigakan. 昨日第5の連中とてんやわんやって分かったと思うが、あいつらは怪しい。 Obi大大将が言われた通り。 Ternyata, konsentrasi Shinra teralihkan oleh topi yang dipakai Hinawa. Sementara Arthur, dia malah akan menyerang 2 ekor burung, yang dia anggap sebagai mata-mata. おのれグリフォンめ。おいお前ら、今は大事な Hal ミーテ itu ィング membuat Hinawa kesal, dan menembak Shinra pada kakinya. ラートム。俺の足が俺の足。 Tapi ternyata, Shinra tidak terluka dengan tembakan tersebut. Dan Maki menjelaskan, bahwa wakil Kapten Hinawa adalah pengguna api generasi kedua. Dia dapat memanipulasi peluru, dan membuat tembakannya tidak mematikan, dengan melemahkan daya ledak bubuk mesiunya. 殺傷能力を落として発砲したんですよ。朝、お前は特にバカだからちゃんとしろよ。何をしてくるかわからん。これからはそれも相手にしていくんだぞ。俺はドラゴンを退治する男だぜ。まずはドラゴンを見つけねえとな。特訓開始だ。 Setelah pertemuan, Hinawa berniat akan melatih Arthur serta Shinra, karena mereka berdua akan menjadi kunci, jika pasukan 8 bertarung melawan pasukan 5. Sementara Arthur sedang berlatih tarung dengan Maki. Shinra dan Hinawa membahas, bagaimana Hibana secara misterius naik ke peran kapten, menggunakan penelitian ilegalnya. Mereka menjual hasil penelitian manusia api secara ilegal. Dan kali ini, pasukan 8 harus bisa mendapatkan hasil penelitian tersebut, meskipun secara paksa. Letnan Hinawa menekankan, bahwa Shinra dan Arthur akan menjadi kunci dalam pertempuran yang akan datang. 強引にでも第5に突入する。お前の足とアーサーのプラズマは役に立つ。データどころか第5をぶっ潰してやる。 Sementara itu di markas pasukan 5, Hibana bereksperimen, dan senang menyiksa manusia api yang dia dapatkan. 強くて美しい私のために敷かれてるじゃねKemudian, Shinz beralih pada Suster Iris berdoa kepada Dewa Matahari di katedral. ラートム。 Lalu, kini terlihat Shinra yang merenungkan pertemuannya dengan Suster Iris tadi siang.
Dia merasa, mungkin ada sesuatu antara Suster Iris dan pasukan 5, setelah pertemuan kemarin. Dia pun bertanya pada Arthur, tentang apa yang terjadi pada Suster Iris. なんだ姫君に何かあったのか。シスターを姫君って言うのやめろ。大体マキさんはいいのかよ。あの人はメスを Pada momen ini, tiba-tiba mereka diinterupsi oleh Maki, yang bertanya kemana Iris menghilang. Dan, kini terlihat Suster Iris menuju markas pasukan 5 sendirian, untuk menemui Hibana. ごめんください。何か用か持たざる者が。私にはわかりませんが、姉さんがやっている。 Iris menceramahi Hibana, bahwa yang Hibana lakukan atas penelitiannya itu salah, dan berlawanan dengan hukum Dewa Matahari. Tapi ternyata, perkataan Iris membuat Hibana marah, dan menyerang dirinya. 私の前で修道服など着るな。 Hibana percaya, hanya ada iblis yang berjalan di bumi, bukannya dewa. Dan dia mengaku sepenuhnya telah meninggalkan ajaran Dewa Matahari. Hibana pun berencana menggunakan Iris sebagai tawanan, dan memancing pasukan 8 lainnya ke sini. Agar dia dapat menghabisi mereka sekaligus. Dan pada momen ini, tiba-tiba pasukan 5 dikejutkan dengan Shinra, yang menerobos masuk ke markas mereka, begitu pula dengan pasukan 8 lainnya yang menyusul. Kemudian, Hinawa menyuruh Shinra untuk mencari keberadaan Suster Iris lebih dulu, sementara mereka akan menghadapi pasukan 5 yang menghadang mereka. 中隊長たちも気をつけろよ。 Dan ternyata, dengan mudahnya Hinawa, Arthur serta Maki mengalahkan sebagian pasukan 5 tersebut. Kemudian, kini terlihat Arthur sedang berniat menyusul Shinra. Akan tetapi, dia dicegat oleh seorang ilmuwan kepala kerucut, serta Miyamoto yang telah ditingkatkan kekuatannya, berkat obat yang ilmuwan tersebut teliti selama ini. Kemudian Shins beralih pada Toru Kishiri. Dia menggunakan gelembungnya untuk meluncurkan serangan mendadak kepada Hinawa dan Maki. Dengan menghirup gas yang mudah terbakar ke dalam permen karet 0 oksigen, Kishiri menciptakan gelembung yang meledak begitu meletus. Gelembung terbukti sangat eksplosif, namun Maki mengetahui posisi Kishiri dan memberitahukannya pada Hinawa. Dan hal itu, sudah cukup bagi Hinawa untuk mengalahkannya, menggunakan kontrol balistik dan pantulan dari pelurunya. Segera setelah kemenangan mereka, Letnan Hinawa dan Maki dihadang oleh 3 orang wanita dari pasukan 5. Dan di sisi lain, ilmuwan pasukan 5 dan Miyamoto, tampaknya lebih unggul dari Arthur. Tapi, itu tidak membuat Arthur mundur dan tetap percaya diri. Lalu, kini kita diperlihatkan Putri Hibana yang menerima laporan tentang anak buahnya yang melawan beberapa pasukan 8. Dia pun memerintahkan penghancuran pasukan 8, agar mereka tidak menghalangi penelitiannya. Dan, kini terlihat Arthur yang mulai kewalahan, dan dihina oleh Miyamoto karena terlalu percaya diri, meski dia sangat lemah.
Arthur tampak tidak berdaya, sampai dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya. Setelah beralih ke tangan kanannya yang tepat, Arthur dengan mudah memusnahkan Miyamoto. Sementara di sisi lain, Hinawa dan Maki juga berhasil mengalahkan 3 malaikat dari pasukan 5. Dan Shinra juga akhirnya tiba di Istana Putri Hibana. シンラたちはうまくやれてますかね。なんだおかしいと思った。ここだ。